Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rijal haular rasul, orang-orang besar di sekeliling Rasulullah. Kali ini kita akan mengisahkan seseorang yang jasmaninya maupun perangainya mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Perhatikan kemudaannya yang gagah tampan serta berwibawa. Perhatikan warna kulitnya yang cerah bercahaya. Perhatikan kelemah lembutannya, sopan santunnya, kasih sayangnya, kebaikannya, kerendahan hatinya, serta ketakwaannya. Perhatikan keberaniannya yang tak kenal takut, kepemurahannya yang tak kenal batas. Perhatikan kebersihan hidup dan kesucian jiwanya. Perhatikan kejujuran dan amanahnya. Lihatlah, pada dirinya bertemu segala pokok kebaikan, keutamaan, dan kebesaran. Anda jangan heran, Anda jangan tercengang, karena Anda sekarang berada di hadapan seseorang yang mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud tubuh dan tingkah lakunya atau budi pekertinya. Anda berada di muka seseorang yang telah diberi gelar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai bapak si miskin. Anda berhadapan dengan seseorang yang diberi gelar si bersayap dua di surga. Anda di muka si burung surga yang selalu berkicau. Siapakah itu? Itulah Ja'far bin Abi Thalib, salah seorang pelopor ternama Islam, perintis utama yang terkemuka di antara orang-orang yang telah melibatkan seluruh kehidupannya dan memiliki saham besar dalam menempa hati nurani kehidupan. Beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki agama Islam dengan mengambil kedudukan tinggi di antara mereka yang sama-sama pertama kali beriman. Ikut pula istrinya Amma binti Umais menganut Islam pada hari yang sama. Keduanya selaku suami istri ikut menanggung derita dengan seluruh keberanian dan ketabahan tanpa memikirkan kapan waktu penderitaan itu berakhir. Sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih sahabat-sahabatnya yang akan hijrah ke Habsyi, yakni ke negeri Ethiopia, maka tanpa berpikir panjang, Ja'far bersama istrinya tampil mengemukakan dirinya hingga tinggal di sana selama beberapa tahun. Di sana mereka dikaruniai Allah 3 orang anak, yaitu Muhammad, Abdullah, dan Auf. Selama di Ethiopia, maka Ja'far bin Abi Thalib yang tampil menjadi juru bicara yang lancar dan sopan, serta cocok menyandang nama Islam dan utusannya. Demikian adalah hikmah Allah yang tidak ternilai yang telah dikaruniakan kepadanya, berupa hati yang tenang, akal fikiran yang cerdas, jiwa yang mampu membaca situasi dan kondisi, serta lidah yang fasih. Dan sekalipun saah-saah pertempuran Mu'tah yang dihadapinya, kemudian sampai ia gugur sebagai salah seorang syuhada, merupakan saahnya yang terdahsyat, teragung dan terabadi. Tetapi hari-hari berdialog yang dilakukannya dengan Raja Negus, Raja Ethiopia pada waktu itu, tak kurang dahsyat dan seramnya, bahkan tak kurang hebat nilai martabatnya. Sungguh hari itu adalah hari keistimewaan dan penampilan yang mempesona dari Ja'far bin Abi Thalib.
Peristiwa tersebut terjadi karena kaum muslimin hijrahnya ke Ethiopia membuat kaum Quraisy tak pernah tenang. Mereka tak pernah senang dan diam, bahkan membangkitkan kemarahan dan rasa dengki mereka. Bahkan mereka sangat takut dan cemas kalau kaum muslimin di tempatnya yang baru itu menjadi bertambah kuat dan jumlahnya semakin banyak. Bahkan bila kesempatan berkembang dan bertambah kuat ini tidak sampai terjadi, mereka tetap tidak merasa puas, disebab orang-orang Islam itu lepas dari tangan dan terhindar dari penindasan mereka. Dan tentulah mereka akan menetap di sana dengan harapan dan masa depan yang gemilang, yang akan melegakan jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya, dan lapangnya dada Islam. Karena itulah para pemimpin Quraisy mengirimkan 2 orang utusan terpilih pada Kaisar Negus, lengkap dengan membawa hadiah-hadiah yang sangat berharga dari kaum Quraisy. Kedua utusan ini menyampaikan harapan Quraisy agar Negus mengusir kaum muslimin yang hijrah dan datang melindungkan diri itu keluar dari negerinya dan menyerahkannya kepada mereka. 2 utusan yang datang itu ialah Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, yang keduanya di waktu itu belum lagi masuk agama Islam. Raja Negus yang waktu itu bertahta di singgasana Ethiopia adalah seorang tokoh yang mempunyai iman yang kuat. Dalam lubuk hatinya ia menganut agama Nasrani secara murni dan padu, jauh dari penyelewengan dan lepas dari fanatik Buddha dan menutup diri. Nama baiknya telah tersebar kemana-mana dan perjalanan hidupnya yang adil telah melampaui batas negerinya. Oleh karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih negerinya menjadi tempat hijrah bagi sahabat-sahabatnya, dan karena ini pula lah kaum kafir Quraisy merasa khawatir kalau maksud dan tipu muslihat mereka jadi gagal dan tidak berhasil. Dari itu, kedua utusannya dibekali sejumlah hadiah besar yang berharga untuk pembesar agama dan pejabat gereja di sana. Pemimpin Quraisy menasihati kedua utusannya agar mereka jangan menghadap kaisar dulu sebelum memberikan hadiah kepada patrik dan uskup, dengan tujuan agar para pendeta itu merasa puas dan berpihak kepada mereka, dan agar orang-orang itu menyokong tuntutan mereka di hadapan kaisar kelak. Kedua utusan itu pun sampailah ke tempat tujuan mereka, yaitu Ethiopia. Mereka menghadap pemimpin agama dengan membawa hadiah-hadiah besar yang dibagi-bagikannya kepada mereka. Kemudian mereka kirim pula hadiah-hadiah kepada Raja Negus. Demikianlah keduanya terus-menerus membangkitkan dendam kebencian di antara para pendeta. Keduanya berharap dengan sokongan moral para pendeta itu, Negus akan mengusir kaum muslimin keluar dari negerinya. Demikianlah hari-hari di saat keduanya akan menghadap kaisar sudah ditetapkan, dan kaum muhajirin pun diundang untuk menghadapi dendam kesumat Quraisy yang masih hendak melakukan muslihat keji dan menimpakan siksaan kepada mereka. Dengan air muka yang jernih berwibawa dan kerendahan hati yang penuh pesona, Baginda Negus pun duduklah di atas kursi kebesarannya yang tinggi, dikelilingi oleh para pembesar gereja dan agama serta lingkungan terdekat istana. Di hadapannya, di atas suatu ruangan luas, duduk pula kaum muhajirin Islam yang diliputi oleh ketenteraman dari Allah dan dilindungi oleh rahmat-Nya. Kedua utusan kaum Quraisy berdiri mengulangi tuduhan mereka yang pernah mereka lontarkan terhadap kaum muslimin di hadapan kaisar pada suatu pertemuan khusus yang disediakan oleh kaisar sebelum pertemuan besar yang menegangkan ini. Baginda Raja yang mulia telah menyasar ke negeri Paduga orang-orang bodoh dan tolol, kata mereka berdua. Mereka tinggalkan agama nenek moyang mereka, wahai Baginda.
tapi tidak pula hendak memasuki agama Paduga. Bahkan mereka datang membawa agama baru yang mereka ada-adakan, yang tak pernah kami kenal dan tidak pula oleh Paduga. Sungguh kami telah diutus oleh orang-orang mulia dan terpandang di antara bangsa dan bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, keluarga-keluarga mereka, agar Paduga sudi mengembalikan orang-orang ini kepada kaumnya kembali. Lalu Raja Negus memalingkan mukanya ke arah kaum muslimin sambil melontarkan pertanyaan. Agama apakah itu yang menyebabkan kalian meninggalkan bangsa kalian, tapi tak memandang perlu pula kepada agama kami? Ja'far pun bangkit berdiri untuk menunaikan tugas yang telah dibebankan oleh kawan-kawannya sesama muhajirin, yakni tugas yang telah mereka tetapkan dalam suatu rapat yang diadakan sebelum pertemuan ini. Dilepaskannya pandangan ramah penuh kecintaan kepada baginda raja yang telah berbuat baik menerima mereka, lalu berkata, "Wahai Paduga yang mulia, dahulu kami memang orang-orang jahil dan bodoh. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan pekerjaan-pekerjaan keji, memutuskan silaturahmi, menyakiti tetangga dan orang yang berhampiran. Yang kuat waktu itu memakan yang lemah, hingga datanglah masanya Allah mengirimkan Rasulnya kepada kami dari kalangan kami. Kami kenal asal-usulnya, kejujurannya, ketulusannya, dan kemuliaan jiwanya. Ia mengajak kami untuk mengesahkan Allah dan mengabdikan diri padanya, dan agar membuang jauh-jauh apa yang pernah kami sembah bersama bapak-bapak kami dulu, berupa batu-batu dan berhala. Beliau menyuruh kami bicara benar, menunaikan amanah, menghubungkan silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, dan menahan diri dari menumpahkan darah, serta semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarangnya kami berbuat keji dan zina, mengeluarkan ucapan bohong, memakan harta anak yatim, dan menuduh berbuat jahat terhadap wanita yang baik-baik. Lalu kami benarkan dia, dan kami beriman kepadanya, dan kami ikuti dengan taat apa yang disampaikannya dari Tuhannya. Lalu kami beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, dan tidak kami persekutukan sedikit pun juga, dan kami haramkan apa yang diharamkan oleh Allah kepada kami, dan kami halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah untuk kami. Karenanya kaum kami sama memusuhi kami dan menggoda kami agar kami kembali menyembah berhala lagi, dan kepada perbuatan-perbuatan jahat yang pernah kami lakukan dulu. Maka sewaktu mereka memaksa dan menganiaya kami dan menggenjot kehidupan kami dan menghalangi kami dari agama kami, kami keluar hijrah ke negeri Paduga dengan harapan akan mendapatkan perlindungan Paduga dan terhindar dari perbuatan aniaya mereka. Ja'far mengucapkan kata-kata yang mempesona ini laksana cahaya fajar. Kata-kata itu membangkitkan perasaan dan keharuan pada jiwa Negus. Lalu sambil menoleh pada Ja'far, baginda bertanya, "Apakah Anda ada membawa sesuatu wahyu yang diturunkan atas Rasulmu itu?" Jawab Ja'far, "Ada, benar." Tugas Negus lagi, "Cobalah bacakan kepadaku," kata Negus. Lalu Ja'far langsung membacakan bagian dari surat Maryam dengan irama yang sangat bagus dan kekusyukan yang memikat. Mendengar itu, Negus lalu menangis, dan para pendeta serta pembesar-pembesar agama lainnya sama menangis pula. Sewaktu air mata lebat dari baginda sudah berhenti, ia pun berpaling kepada kedua utusan Quraisy itu seraya berkata, "Sesungguhnya apa yang dibaca tadi dan yang dibawa oleh Isa alaihissalam sama memancar dari satu pelita.
kamu keduanya dipersilahkan pergi, wahai utusan Quraisy. Demi Allah, kami tak akan menyerahkan mereka kepada kamu berdua. Lalu ayat apa yang dibacakan oleh Ja'far yang diperdengarkan kepada Raja Negus, yaitu huwa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ia Nabi Isa itu adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya serta kalimahnya yang ditiupkannya kepada Maryam dan ruh daripadanya. Lalu Negus bertepuk tangan tanda setuju, seraya mengumumkan memang begitulah yang dikatakan oleh Al-Masih tentang dirinya. Namun pada barisan pembesar agama yang lain terjadi hiruk pikuk, seolah-olah memperlihatkan ketidaksetujuan mereka terhadap Negus. Negus yang terpelajar lagi beriman itu terus melanjutkan bicaranya seraya berkata kepada orang-orang Islam, silahkan Anda sekalian tinggal bebas di negeriku, dan siapa berani mencela dan menyakiti Anda, maka orang itu akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Subhanallah. Kemudian Negus berpaling kepada orang-orang besarnya yang terdekat, lalu sambil mengisyaratkan dengan telunjuknya ke arah kedua utusan kaum Quraisy, berkatalah Negus, kembalikan hadiah-hadiah itu kepada kedua orang ini. Aku tidak membutuhkannya. Demi Allah, Allah tak pernah mengambil uang sogokan daripadaku dikala ia mengaruniakan tahta ini kepadaku. Karena itu aku pun tak akan menerimanya dalam hal ini, kata Negus. Kedua utusan Quraisy itu pun pergilah keluar meninggalkan tempat pertemuan dengan perasaan hina dina dan terpukul. Mereka segera memalingkan arah perjalanannya pulang menuju Mekah. Juga orang-orang Islam di bawah pimpinan Ja'far keluar pula, tetapi untuk memulai penghidupan baru di tanah Ethiopia, yakni penghidupan yang aman tentram sebagai kata mereka, di negeri yang baik. Inilah kata mereka, dengan tetangga yang baik, hingga akhirnya datang saatnya Allah mengizinkan mereka kembali kepada Rasul mereka, kepada sahabat dan handai tolan serta kampung halaman mereka. Singkat kisah, lalu Ja'far dan rombongannya kembalilah ke Madinah. Sekembalinya ke Madinah, jiwa Ja'far bergelora dan dipenuhi keharuan demi mendengar berita dan cerita sekitar sahabat-sahabat kaum muslimin, baik yang gugur sebagai syuhada maupun yang masih hidup selaku pahlawan-pahlawan yang berjasa dari perang Badar, yang berjasa dalam perang Uhud, yang berjasa dalam perang Khandaq dan peperangan-peperangan lainnya. Kemudian matanya basah berlinang mengenang para mukminin yang telah menepati janjinya dengan mengorbankan nyawanya karena Allah. Amboi kiranya, kapankah aku akan berbuat demikian pula, pikirnya. Hatinya rasa terbang merindukan surga. Ia pun menunggu-nunggu kesempatan dan peluang yang berharga itu, berjuang sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangatnya yang tinggi ingin terbang terus pada saat itu ke medan perang. Pasukan-pasukan Islam ke perang Mu'tah yang telah kita bicarakan dahulu sedang bersiap-siap hendak diberangkatkan. Bendera dan panji-panji perang berkibar dengan megahnya, disertai dengan gemerincingnya bunyi senjata. Ja'far memandang peperangan ini sebagai peluang yang sangat baik dan satu-satunya kesempatan dalam seumur hidupnya untuk merebut salah satu di antara dua kemungkinan, yakni
membuktikan kejayaan besar bagi agama Allah dalam hidupnya, atau ia akan beruntung menemui syahid di jalan Allah. Maka beliau datang bermohon kepada Rasulullah SAW untuk turut mengambil bagian dalam peperangan ini. Ja'far mengetahui benar bahwa peperangan ini bukan enteng dan bukan main-main, bahkan bukan peperangan yang kecil, malah sebenarnya inilah suatu peperangan yang luar biasa, baik tentang jauh dan sulitnya medan yang akan ditempuh, maupun tentang besarnya musuh yang akan dihadapinya, yang belum pernah dialami umat Islam selama ini. Suatu peperangan melawan bala tentara kerajaan Romawi yang besar dan kuat pada saat itu, yang memiliki kemampuan perlengkapan dan pengalaman serta didukung oleh alat persenjataan yang tak dapat ditandingi oleh orang-orang Arab pada saat itu maupun oleh kaum muslimin. Walau demikian, perasaan hati dan semangatnya rindu hendak terbang ke sana. Ja'far termasuk di antara 3 serangkai yang diangkat Rasulullah SAW jadi panglima pasukan dan pemimpinnya di perang Mu'tah ini. Bala tentara Islam pun keluar bergerak menuju Syria, dan di dalamnya terdapat Ja'far bin Abi Thalib. Pada suatu hari yang dahsyat, kedua pasukan itu pun berhadap-hadap, dan tak lama kemudian pecahlah pertempuran hebat. Seharusnya Ja'far akan kecut dan gentar melihat bala tentara Romawi yang besarnya 200.000 orang prajurit itu, sedangkan di pihak kaum muslimin dalam satu riwayat hanya 30.000. Tetapi sebaliknya saat itu bangkitlah semangat juang yang sangat tinggi pada diri Ja'far, karena sadar akan kemuliaan orang mukmin yang sejati. Dan sebagai seorang pahlawan yang ulung, haruslah kemampuan juangnya berlipat ganda dari musuhnya. Sewaktu panji-panji pasukan hampir jatuh terlepas dari tangan kanan Zaid bin Harisah, dengan cepatnya disambar oleh Ja'far dengan tangan kanannya pula. Dengan panji-panji di tangan, ia terus menyerbu ke tengah-tengah barisan musuh, serbuan dari seseorang yang berjuang di jalan Allah dengan tujuan menyaksikan umat manusia bebas dari kekufuran, atau ia akan mati syahid, memenuhi panggilan Sang Maha Pencipta. Prajurit Romawi semakin banyak mengelilinginya, karena dilihatnya kudanya menghalangi gerakannya. Maka Ja'far melompat, terjun dari kudanya dengan berjalan kaki, lalu mengayunkan pedangnya ke segala jurusan yang mengenai leher-leher musuhnya, laksana malaikat maut pencabut nyawa. Sekilas terlihat olehnya seorang serdadu musuh melompat hendak menunggangi kudanya, karena ia tak sudi hewannya itu dikenderai manusia najis. Ja'far pun menebas kudanya dengan pedangnya sampai tewas. Setapak demi setapak ia terus berjalan di antara barisan serdadu Romawi yang berlapis-lapis, yang laksana deru angin mengeroyok hendak membinasakannya, sementara suara meninggi dengan ungkapannya yang gemuruh, "Wahai surga yang kudambakan, mendiaminya," kata Ja'far. Harum semerbak baunya, sejuk segar air minumnya. Tentara Romawi telah menghampiri liang kuburnya. Terhalang jauh dari sana keluarganya. Kewajibankulah menghantamnya kala menjumpainya di mana saja. Bala tentara Romawi menyaksikan bagaimana kemampuan Ja'far bertempur yang seolah-olah sepasukan tentara jua. Mereka terus mengepur Ja'far, hendak membunuhnya laksana orang-orang gila yang sedang kemasukan setan. Kepungan mereka semakin ketat hingga tak ada harapan untuk lepas lagi. Mereka tebas tangan kanannya dengan pedang hingga putus. Masya Allah. Tapi sebelum panji itu jatuh ke tanah,
cepat disambarnya dengan tangan kirinya. Lalu mereka tebas pula tangan kirinya. Tapi Ja'far mengepit panji itu dengan kedua pangkal lengannya ke dadanya. Pada saat yang amat gawat ini, ia bertekad akan memikul tanggung jawab untuk tidak membiarkan panji Rasulullah ini jatuh menyentuh tanah, yakni selagi hayat masih dikandung badan. Entah kalau ia telah syahid, barulah boleh panji itu jatuh ke tanah. Dan Ja'far pun menjadi syahid besar. Dikala jasadnya yang suci telah kaku, panji pasukan masih tertancap di antara kedua pangkal lengan dan dadanya. Bunyi kibaran bendera itu seolah-olah menghimbau-himbau Abdullah bin Rawahah. Pahlawan ini membela barisan musuh bagaikan anak panah lepas dari busurnya ke arah panji itu, lalu merenggut nyawa dengan kuat. Kemudian berlalu untuk melukis riwayat yang besar pula. Demikianlah Ja'far mempertaruhkan nyawa dalam menempuh suatu kematian agung yang tak ada taranya. Dan begitulah caranya beliau menghadap Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia, menyampaikan pengorbanan besar yang tidak terkira berselimutkan darah dan kepahlawanan syuhada. Selamat jalan para syuhada besar. Kita akan bertemu nanti di dalam surga Jannatun Na'im. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Daya Riyadhus Salihin, Pulau Redu, Jangka, Biren, Aceh.